Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Fiorentin, mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya mengenai putusan PKPU yang sedang saya kaji. Baik, sebelum kita masuk pada inti kronologi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui kedudukan dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Yang pertama merupakan pihak pemohon. Pihak pemohon di sini merupakan seorang kreditur atau yang bernamakan Gunawan Tanaka. Lalu yang kedua merupakan pihak termohon. Termohon di sini merupakan PT Multi Inti Sarana yang berkedudukan sebagai debitur di kasus posisi PKPU tersebut. Kronologi hari ini bermula pada tanggal 30 Agustus 2019, di mana Gunawan Tanaka selaku pemohon PKPU di sini menempatkan dana investasi sebesar 2 miliar kepada PT Multi Inti Sarana atau yang saya akan sebut dengan PT MIS selanjutnya, di mana jatuh tempo terjadi pada tanggal 30 Agustus 2020 dengan dibayarkan keuntungan sebesar 12% sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian. Ternyata PT MIS sampai dengan tenggat waktu yang telah diberikan oleh Gunawan Tanaka pada tanggal 30 November 2020 yang berarti berkisar antara 30 hari setelah diberikan waktu tenggat jatuh tempo, ternyata tidak mengembalikan uang dana investasi tersebut yang mengakibatkan pemohon PKPU mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga di Jakarta Selatan. Perlu diketahui juga bahwa PT MIS di sini mempunyai kreditur lain, yaitu Christian Angkiang, yang menempatkan juga dana investasi sebesar 1 miliar rupiah. Setelah inti kronologi telah disampaikan, alangkah baiknya selanjutnya kita mengetahui keinginan dari masing-masing belah pihak. Yang pertama dimulai dari pihak pemohon. Pihak pemohon di sini menginginkan suatu kepastian hukum yang diberikan terhadap para kreditur untuk mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya. Dalam hal ini, apabila sang termohon lalai dalam memenuhi isi proposal perdamaian, maka akan berdampak langsung pada putusan pilot. Selanjutnya, dalam dalil yang kedua oleh pemohon, di sini termohon ternyata dalam menjalankan usahanya tidak menerapkan prinsip good corporate governance atau yang bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dalam ini pemohon dalil dan membuktikan bahwa termohon merugikan banyak pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, melalui proses permohonan PKPU ini, pemohon berharap bahwa termohon PKPU memanfaatkan momentum PKPU tersebut untuk membenahi perusahaannya. Melalui proses PKPU ini, pemohon PKPU juga mengharapkan dari termohon PKPU agar fokus maksimal dengan pengelolaan perusahaannya, karena proses PKPU ini berarti pihak yang lain tidak bisa mengajukan proses PKPU karena telah diajukan proses PKPU tersebut. Mengulik lebih dalam mengenai apa yang didalilkan oleh pemohon PKPU, kita akan melihat eksepsi atau jawaban dari termohon PKPU itu tersendiri. Dari yang pertama, permohonan PKPU ini merupakan kesalahan choice of forum, di mana dalam perjanjiannya itu disampaikan bahwa jika ada perselisihan maka akan diselesaikan menggunakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, dalam eksepsinya termohon PKPU menyampaikan dalam usaha peningkatan modal investasi membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai fakta COVID-19. Lalu dalil pada eksepsi termohon selanjutnya merupakan dan COVID-19 kategorikan sebagai keadaan memaksa, di mana dalam perjanjiannya ini disebutkan sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Kemudian, selanjutnya, pembuktian permohonan PKPU tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena adanya itikat baik dari termohon yang mengirimkan surat nomor berikut tertanggal 24 Agustus 2020 yang isinya kurang lebih minta agar persetujuan perpanjangan jatuh tempo menjadi 30 Agustus 2021. Dan yang terakhir, pemohon PKPU dalam hal ini tidak pernah mengajukan yang namanya somasi ataupun teguran kepada termohon PKPU. Sementara permohonan PKPU seharusnya digunakan sebagai ultimum remedium atau penyelesaian akhir. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa pada tahun 1998 telah terjadi yang namanya krisis moneter di Indonesia besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya putusan kepailitan, di mana pada saat itu telah disahkan Perpu nomor 1 tahun 1998 yang akhirnya disahkan dan dibentuk menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998.
Dalam perkembangannya pun sudah dibentuk menjadi undang-undang yang kini kita gunakan sebagai dasar hukum undang-undang kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada saat krisis moneter itu sendiri telah terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing yang tadinya itu cuma berkisar antara 2.000 per sekian per US dollar menjadi 11.000 pada tahun 1998. Terkait dengan salah satu pertimbangan hakim, poin terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana. Dalam hal ini menurut hemat saya, esensi dari kepailitan sendiri ini adalah mengatasi persoalan mengenai pailit pada saat krisis moneter tahun 1998. Pada dasarnya, COVID-19 ini tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan ada atau tidak ada keuntungan dan dijadikan sebagai poin pembuktian sederhana. Jadi menurut hemat saya, itu sangat di luar logika karena buktinya saja 1998 Undang-Undang Kepailitan ini hadir untuk mengatasi beberapa persoalan dan terkait dengan konsep pembuktian sederhana. Konsep pembuktian sederhana ini sangat mudah, kita hanya perlu melirik lanjut pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan di mana kita hanya memerlukan pembuktian. Khususnya pemohon PKPU di sini membuktikan adanya 2 atau lebih kreditur dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hanya 2 tersebut yang menjadi acuan pembuktian sederhana. Di sini ada kontradiksi antara pertimbangan hakim yang satu dengan yang lainnya. Khususnya saya akan lampirkan di sini dan di sini, di mana konsep pembuktian sederhana ini sangatlah berpatokan pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan di mana kita hanya perlu membuktikan sebagai pemohon PKPU bahwa adanya lebih dari 2 kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini, hakim dalam pertimbangannya sudah menjawab bahwa permasalahan lebih dari 2 kreditur ini telah memenuhi syarat dan adanya utang juga telah memenuhi. Namun, kenapa COVID-19 dijadikan alasan bahwa ini tuh tidak memenuhi adanya pembuktian sederhana? Menurut saya ini sebuah hal yang kontradiksi. Lalu selanjutnya di sini saya akan baca karya judul buku oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaja dalam buku Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Dalam tulisannya, pembuktian keberadaan utang itu ketika debitur sudah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajiban utangnya, tapi debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut, atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitur, setelah lewatnya jangka waktu tersebut, debitur tidak juga memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini memang jelas bahwa pemohon PKPU juga menyatakan dalam dalilnya bahwa ia tidak mengajukan adanya somasi atau teguran dikarenakan dalam pasal perjanjiannya telah menyebutkan bahwa tidak perlu dibuktikan jika ada kesalahan dari salah satu pihak atau tidak pemenuhan atas perjanjian tersebut, maka tidak perlu dibuktikan karena itu sudah mencerminkan yang namanya prestasi. Dengan itu ia tidak mengajukan yang namanya teguran ataupun somasi. Namun beberapa jurisprudensi hakim seperti berikut itu menerangkan bahwa diperlukan somasi ataupun teguran, dan menurut saya ini bertentangan dengan materialnya karena saya tidak menemukan pasal apapun yang menjelaskan bahwa ini tuh sebuah kewajiban untuk mensomasi, memberikan teguran itu bukan suatu hal yang kewajiban. Jadi menurut saya ini adalah hal yang sangat kontradiksi antara Dasolon dan Dasinnya. Lalu menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah tercapai perdamaian ataupun tidak tercapai perdamaian? Hal ini setelah saya pertimbangkan kembali apa yang menjadi dalil pemohon PKPU dan juga jawaban dari termohon PKPU, saya menemukan banyaknya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan tidak adanya satu alternatif jalan keluar berupa perdamaian yang akhirnya tidak terpenuhi unsur pencapaian perdamaian. Jadi dalam hal ini alasannya jelas, yaitu banyaknya perbedaan antara pemohon dan termohon dalam dalilnya yang mengakibatkan tidak adanya jalan keluar sehingga tidak tercapai suatu perdamaian. Menurut hasil analisa saya, sejauh ini putusan yang diberikan oleh putusan hakim cukup baik. Namun beberapa poin yang harus dipertegas kembali, yaitu adanya kontradiksi antara poin utang yang terpenuhi dengan poin pembuktian sederhana berupa COVID-19 yang dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa di mana diperlukan pembuktian lebih lanjut. Menurut saya jika adanya utang, maka tidak perlu lagi dibuktikan terlepas dari segala kondisi, karena kita mengetahui esensi dari Undang-Undang Kepailitan saja dibentuk pada saat krisis moneter, di mana pada saat itu
perekonomian jauh lebih terpuruk dibandingkan pada saat COVID-19. Menurut saya, rekomendasi saya terhadap putusan tersebut, jika sebagai hakim, saya juga akan menolak permohonan PKPU tersebut, namun tidak didasarkan atas kejadian COVID-19, melainkan adanya beberapa jurisprudensi hakim yang menerangkan bahwa diperlukan adanya somasi atau teguran sebagai pembuktian sederhana, tapi tidak dilakukan oleh pemohon di sini. Jadi menurut saya itu something yang miss out, dan akan lebih baik jika sang pemohon melakukan yang namanya somasi atau teguran terlebih dahulu, terlepas dari tidak adanya aturan yang menyebutkan hal ini secara material. Sekian dari hasil analisa saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih, sampai jumpa semuanya.